Sudah dapat dipastikan ketika cintanya kepadamu cinta besar, pasti cemburu. Ya. Kalau cintanya cinta medium, sedang aja, saya kira ya nggak bakal cemburu. Semakin besar cintanya, semakin besar juga kecemburuannya. Takut kehilangannya semakin besar juga. Dan ketika cemburu sudah meluap, maka kebebasanmu akan dibatasi. Iya. Sampai tidak boleh bercakap-cakap dengan lelaki manapun. Tidak bisa, tidak diizinkan keluar rumah dengan tujuan apapun. Posesif Bu ya? Nah gitu kan. Posesif gitu. Iya, seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa tidak akan diberi peluang engkau mencintai siapapun. Tidak akan kuberikan engkau peluang untuk bercinta dengan siapapun. Aku sangat marah ketika ada lelaki yang lain yang engkau kagumi. Aku juga marah ketika ada lelaki yang lain yang sering kau ceritakan kebaikan-kebaikannya. Karena aku maha cemburu. Itu jadi persoalan. Jadi mungkin saja abahnya Bu Dewi, mungkin saja dia wali Allah juga. Kita nggak tahu. La ya'riful wali ilal wali. Karena dia punya seringkali tebakan-tebakannya, prediksi, ramalan-ramalannya betul-betul terjadi. Itu namanya kasyaf. Ya al-kasyaf itu orang yang sudah tersibak tabirnya, dia bisa melihat secara transparan dan transandental, seperti menebak-nebak sesuatu yang bakal terjadi dan sebagainya. Itu memang terjadi, termasuk juga berbagai kesaktian-kesaktian. Akan tetapi ada catatan penting. Ternyata kesaktian tidaklah ada artinya apapun dalam kita bertuhan. Karena kesaktian sendiri juga bisa menjadi buah simalakama. Iya. Akhirnya mereka tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah diriku karena aku terlalu sering menampilkan kesaktian-kesaktian. Dan ini saya juga pernah terjebak kan dulu. Setelah saya ya sulap-sulapan lah. Setelah melihat sesuatu yang menurut mereka adalah sakti. Nggak usah cerita lagi lah seperti itu. Apa yang terjadi? Itu orang tukang nyekop pasir yang dulu nggak pernah menyapa saya. Saya sering bolak-balik itu, banyak tukang sekop pasir itu, nggak ada seorang pun yang kenal saya dan menyapa saya. Setelah kita tunjukkan kesaktian sedikit saja, tahu langsung mereka assalamualaikum, salam, berebut minta salaman semuanya, cium tangan semua. Sudah itu aja. Setelah mereka mencium tangan saya, tetap mereka nggak sholat juga kok. Jadi apa artinya? Akhirnya mereka mengagumi diriku, bukan mengagumi Tuhan. Padahal tujuanku mereka ingin kuajak mengagumi Tuhan, tapi akhirnya mengagumi diriku. Bukankah ini pengkhianatan? Iya. Pengkhianatan. Siga panglayar, kabogo sorangannya. Apa kata bahasa Jawa sih, jomblang jomblik gitu. Seorang yang jadi penghubung dalam percintaan akhirnya jatuh cinta sendiri. Pengkhianatan juga. Ya, kita mengajak orang mengagumi Tuhan, akhirnya saya mengajak orang mengagumi diri sendiri. Saya bertujuan berbuat baik, suruh orang bersyukur kepada Tuhan, akhirnya mereka bersyukur kepadaku. Apalagi kalau sayanya jelas-jelas kamu lupa dengan kebaikanmu. Engkau telah melupakan segala kebaikanmu. Jangan kau balas air susu dengan air tuba. Engkau itu adalah orang yang lupa, kacang akan lupa kulitnya. Aku sudah banyak bantu kamu, tapi kamu tidak sama sekali. Itu kan berarti mengajak orang suruh mensyukuri diri kita. Iya. Pengkhianatan enggak? Pengkhianatan.
Jadi artinya kenapa ria itu sendiri merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam berakidah. Karena ria itu adalah ketika dia berbuat baik, kepengen dilihat oleh orang lain. Betul nggak? Yeah. Ngasih sumbangan juga hari Jumat, menjelang khutbah Jumat, sama bawa wartawan 4 orang. Direkam semuanya, ya kan, diekspos di surat kabar bahwa aku telah memberikan bantuan untuk masjid ini. Itu kan disiarkan supaya orang tahu aku ini dermawan. Benar dalam berakidah semacam itu. Ya artinya bahwa orang yang kepengen dilihat oleh orang itu karena dia merasa tidak cukup hanya dilihat oleh Allah. Kecil Allah mbak. Yang ada artinya kalau yang lihatnya Allah mbak. Harus lihat semua dong biar tahu kebaikanku ini. Ria adalah sama dengan mengecilkan Tuhanmu sendiri. Nggak ada artinya kesaksian Tuhan. Bukankah kita mengatakan wa kafa billahi syahida, biar cukup Allah saja sebagai saksi. Tapi nggak perlu saksi-saksi yang lain karena saksi Allah tidak kuat. Kan begitu? Iya. Kurang ajar nggak tuh? Kurang. Bukan tidak ajar, tapi kurang ya. Kurang ajar. Nah, itulah kira-kira semacam itu. Jadi artinya bahwa ya mudah-mudahan saja, sebab dulu kisah-kisah Wali Sanga sendiri juga tidak lepas dengan tampilan-tampilan kesaktian mereka. Betul. Untuk tujuan berdakwah. Ya mudah-mudahan bapaknya Bu Dewi ini ya kan juga sama seperti mereka, kesaktian-kesaktian yang dimiliki itu juga hanya sebagai alat untuk berdakwah, untuk menaklukkan hati orang saja kok. Makasih gitu aja. Satu poin lagi Bu ya. Apakah kemudian kewalian itu menurun kepada keturunannya? Ya sementara orang ada yang menganggap terah itu ada. Terah itu ada. Jadi keturunannya seperti saya juga diduga orang, karena saya ini dari kedua belah pihak, dari ibu juga turunan orang sakti, dari bapak juga turunan orang sakti. Jadi Bu Yani terah juga itu, tapi saya tidak saya tanggapi orang macam itu. Tetapi kalau ada orang menilai, ya bisa terjadi terah itu ada. Jadi kalau silakan diuji dengan DNA-nya, deoksiribonukleik asidnya dites lagi. Bahwa nanti akan bisa ketahuan bakat-bakat yang ada pada seseorang itu lanjutan dari bapaknya. Bapaknya kencing manis, anaknya kencing manis. Bapaknya gila, anaknya pada gila. Ya. Bapaknya anaknya pintar musik, anak-anaknya banyak musik. Pintar joget. Saya nggak ada pas seni musik dari orang tua, nggak ada. Ya, ini lagi saya coba di anak saya. Dicoba. Iya, latihan piano, gitar dan sebagainya kita coba, ada bakat enggak? Ya. Itu kan kita coba, itu nggak bisa dipungkiri semacam itu, ada terah, ada bahwa DNA itu juga menurunkan sifat-sifat bawaan orang tua kepada anak-anaknya juga. Kalau anak bapaknya pakai kacamata, anaknya kacamata semua kok. Bapaknya olahragawan, anaknya jadi olahragawan. Bapaknya tukang nyanyi semua. Bapaknya pintar lukis, anaknya ada anaknya yang pintar lukis. Nggak ujuk-ujuk, jadi gitu. Jadi memang ada semacam itu. Termasuk kesalahan semacam ini. Ya barangkali ya Bu Dewi yang menurut. Iya. Ditunggu aja Mbak Dewi, terahnya turun gitu. Nanti datang ke Pak Bin. Ada tambahan Bu ya? Cukup. Cukup saya kira. Ya.